Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersama-sama mendengarkan ceramah singkat yang saya bawa pada hari ini. Salawat beringkan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana dia rela berhujanan anak panah, berselimutan dengan pedang, bermandian darah ini menegakkan satu kalimat, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang dimana kalimat ini mengusir segala keburukan, mengusir segala kegelapan, mendatangkan kebajikan, mendatangkan rahmat, mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita berselawat kepada beliau dengan selawat dengan sebetul-betulnya dari hati, bukan hanya sekedar dari lisan, agar pada yaumil akhir nanti ketika kita bertemu dengan Rasulullah SAW, dia akan kata, ini umatku, ini umatku. Marilah kita bersama-sama dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Saiful Lintang Ramadan. Saya dari Kota Duri. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan akuntansi dengan NIM 123731142. Dengan ini saya membawakan tugas sejarah Islam Asia Tenggara, yaitu ceramah dengan materi yang dibawakan oleh diri masing-masing. Dan ceramah yang akan saya bawa pada hari ini adalah sejarah yaitu tentang niat. Baiklah, langsung saja. Mungkin diantara kita semua sering mendengar kalimat yang yaitu innamal a'malu binniyat, ya, artinya segala suatu perbuatan itu tergantung pada niat. Sepotong kalimat ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha faman kanat fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, artinya sungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berniat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya yang ia dapatkan. Tapi barang siapa yang berhijrah untuk dunia dan isinya atau wanita yang akan dia nikahi, maka itulah yang akan dapatkan. Nah, hadis ini udah sangat sering kita dengar di telinga-telinga kita. Bahkan hadis ini hampir di setiap penceramah yang mengisi kajian yang di sekitar rumah kita selalu membawakan ini. Tapi ini hanya masuk dari telinga kanan kita lalu keluar dari telinga kiri kita, tidak meresap dalam hati, sehingga tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ada sebuah kisah pada zaman Bani Israel. Ada seorang pemuda di suatu kota, yang dimana di kota ini tumbuh sebuah pohon yang besar di tengah-tengah kota. Para penduduk mengira bahwa pohon ini bisa membantu doa mereka agar langsung sampai kepada Allah. Jadi setiap hari hampir selalu ada sesajen yang ada di sekitar pohon tersebut. Nah, lama-kelamaan pemuda ini mulai tidak bisa menahan dirinya. Dia murka karena penduduk kota ini bersyirik pada Allah melalui pohon tersebut, dan dia berniat akan menebang pohon ini esok harinya. Keesokan harinya dia datang ke pohon itu dengan membawa kapak. Dia berniat betul-betul akan menebang pohon ini.
Lalu ketika di dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu bertanya, "Wahai pemuda, berhenti kamu di sana." Lalu pemuda itu berhenti. "Sedang apa kau? Apa yang kamu lakukan, wahai kakek? Kamu menghalangiku untuk memotong pohon itu," kata sang pemuda. Lalu kata kakek itu, "Jika kau ingin menebang pohon itu, maka lewati aku dulu." Akhirnya terjadilah 3 pertarungan antara sang pemuda itu dengan sang kakek. Pertarungan pertama dimenangkan oleh sang pemuda. Pertarungan kedua dimenangkan oleh lagi sama sang pemuda. Pertarungan ketiga tetap dimenangkan oleh sang pemuda. Lalu sang pemuda itu berkata, "Jangan halangiku lagi, kek." Dan dia mengambil kapaknya dan bersegera menuju ke kota. Sang kakek berusaha menahannya lagi. "Tunggu, wahai pemuda. Jika kau tidak berhenti untuk berniat untuk memotong pohon itu, maka aku berjanji, setiap kali kamu bangun subuh akan ada 2 dirham emas ada di depan pintu rumahmu. Jadi kamu hanya tinggal perlu beribadah, tidak perlu melakukan apa-apa lagi, tidak perlu bekerja, tidak perlu apapun. Kamu hanya perlu beribadah, bersedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Pemuda ini tergiur sehingga dia membatalkan niatnya untuk menebang pohon ini tersebut. Pada hari pertama, keesokan harinya, pemuda ini betul-betul mendapatkan 2 dirham emas di depan rumahnya. Dan dia merasa, "Oh, ternyata kakek ini betul." Dan dia merasa senang dan dia tidak perlu melakukan apa-apa selain dia hanya beribadah kepada Allah. Keesokan harinya dia dapat 2 dirham emas juga. Hari ketiganya pun sama, sampai hari ke-5. Namun ketika menyentuh hari ke-6, dia tidak mendapatkan 2 dirham emas tersebut. Dia bertanya, dia mengira mungkin besok emasnya akan datang. Mungkin hari ini tidak masalah. Hari ke-7 emasnya juga tidak ada. Hari ke-8 emasnya juga tidak ada. Hari ke-9 emasnya juga tidak ada. Akhirnya pemuda ini merasa dibohongi oleh kakek tua itu. Lalu dia kembali mengambil kapak tersebut untuk meminta emasnya, dan juga ingin menebang pohon tersebut. Ketika dia dalam perjalanan, dia bertemu dengan kakek itu lagi. "Wahai pemuda, apa yang ingin kau lakukan?" "Aku akan menebang pohon itu," kata sang pemuda. "Kamu tidak menepati kata-katamu. Sudah lebih dari 3 hari tidak ada 2 dirham emas di depan rumahku." Lalu sang kakek itu menantangnya kembali lagi. "Jika kau ingin menebang pohon itu, maka lewati aku dulu." Sang pemuda mengiyakan karena kemarin dia telah menang 3 kali melawan sang kakek. Pertarungan pertama dimenangkan oleh si kakek. Pertarungan kedua dimenangkan oleh juga si kakek. Pertarungan ketiga dimenangkan juga oleh si kakek. Lalu sang pemuda ini terheran-heran. Kok bisa ini terjadi? Padahal sebelumnya aku menang melawan kakek ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu sang pemuda ini terheran-heran. Mengapa ia kalah sebanyak 3 kali? Padahal sebelum pertarungan sebelumnya dia menang sebanyak 3 kali. Padahal sang kakek ini hanya kakek yang tua, tidak bisa apa-apa. Lalu sang kakek menjelaskan, "Karena sebelumnya kamu bertarung untuk meninggikan nama Allah, untuk menghapus kesyirikan. Lalu pertarungan yang kedua ini kamu bertarung hanya dengan emas 2 dirham. Oleh karena itu Allah membatalkan kemenangan untukmu." Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah niat itu bisa menentukan suatu hasil. Jika kau berniat membuat baik karena Allah, maka engkau akan menerima kebaikan dan keridhaan dari Allah juga. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu melakukan niat ini karena Allah, ya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Itu hanya sebatas apa yang kamu inginkan. Jika kamu berniat untuk beribadah hanya untuk dipuji orang lain, maka kamu akan mendapatkan pujian tapi tidak mendapatkan pahala. Jika kamu berniat untuk dilihat orang lain, maka yang kamu dapat itu hanya dilihat orang lain tapi tidak dilihat oleh Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kebenaran hanya milik oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Syaihul Lintang Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.